Kita lanjutkan pada soal nomor 4 ya. Seorang pemilik kebun memetik hasil kebunnya ya, yaitu jeruk lemon setiap hari dan dicatat ya. Ternyata dari hari ke hari itu memenuhi formula atau perumusan UN sama dengan 50 plus 2N. Nah, ini artinya kalau saya ganti U1 seperti ini ya. Ini artinya hari pertama itu adalah 50 ditambah 25 kali 1, yaitu 75. Lalu pada hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian, sampai dengan hari ke-10 misalnya ya. Nah, berarti 50 ditambah 25 kali 10, 250. Di sini 300. Nah, seperti ini ya. Jadi ini artinya ya. Artinya kalau seandainya dipanjangkan dalam bentuk barisan, adalah seperti ini ya. 75 ya, 100 dan seterusnya sampai dengan hari ke-10-nya, yaitu 300. Nah, seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah tentukan banyaknya jeruk yang terkumpul selama 10 hari tersebut. Jadi ini nanti akan dicari hasilnya ya. Kalau dijumlahkan secara konvensional juga tidak masalah. Kalau kita gunakan formula juga boleh ya. Itu akan lebih tepat dan lebih cepat. Berarti di sini S10 adalah 10/2. Lalu A75 ditambah UN-nya 300, seperti itu. Jadi di sini adalah 5 375. Nah, hasilnya adalah 1875. Oke ya, jadi seperti ini jawabannya. Cukup mudah sekali. Baik, kita lanjut ke persoalan yang nomor 5. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini juga sama ya. Soalnya berbentuk cerita. Jadi sebuah perusahaan sepatu pada bulan kedua. Nah, ini penting ya. Berarti U2. Atau boleh langsung ditulis A plus B. Ternyata produksinya 7.000. Lalu pada bulan ke-10 U10 boleh ditulis A plus 9B, yaitu 9.000. Nah, pertanyaannya adalah jumlah produksi selama 1 tahun pertama. Berarti ini artinya yang ditanya adalah S12. Nah, seperti itu. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, baik. Biar lebih jelas kita cari dulu B-nya ya. Kita cari dulu B-nya atau A-nya salah satu dengan cara dieliminasi. A-nya habis. 9 kurangi 1 jadilah 8. Lalu 9.000 dikurangi 7.000, 2.000 diperoleh B adalah 2.000 dibagi 8, 250. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Jadi ini masih B-nya yang ketemu. Nah, apabila B sudah ketemu, maka karena di sini ada persamaan A plus B sama dengan 7.000, nah ini ya. Maka kita bisa peroleh di sini 250 ditambah B sama dengan 7.000. Dengan demikian B-nya adalah 6.750. Nah, lengkap sudah ya. Oh, kok B lagi? Sorry, ini bukan B tapi A. Ya, jadi A-nya seperti ini. Oke ya, jadi sudah ketemu. A-nya adalah 6.750. Nah, pertanyaannya S
Jadi kita jawab di sini S12 adalah 12 per 2 2A plus 11B. Nah, seperti itu. Ini 6. 2 kali A-nya adalah 6.750. 2 kali 6.750. Berarti 13.500. Nah, ditambah 11 kali B. B-nya 250. Kalau dikali 11 jadilah 2.750. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini gampang sekali, tinggal menggantikan angka-angka ya yang sesuai. A ya diganti dengan angkanya A, B ya diganti dengan angkanya B, lalu disederhanakan. Oke ya, jadi kalau mau diteruskan di sini 6 ya, ini 13.000 sama 2.000 sekian, ini kalau dijumlah adalah 16.250. Jadi hasil akhirnya adalah 97.500. Jadi seperti ini ya. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah pemahamannya. Untuk masalah perhitungannya ini saya kira tidak ada masalah ya. Boleh menggunakan alat bantu, kalkulator atau yang sejenisnya. Oke, untuk soal nomor 5 saya kira cukup ya. Sekalian mungkin ya soal yang nomor terakhir, soal nomor 6. Nah, ini sebenarnya soal ini tidak sulit ya. Hanya saja dinarasikan dengan cerita dan fakta dalam kehidupan ya, yang agak panjang itu silakan dibaca. Bahwa di sini ada kasus petani yang menanam cabai dan juga jagung dijadikan satu ya. Jadi tanda silang ini artinya jagungnya. Nah, yang tanda titik artinya cabenya. Nah, sekarang mari kita menuju ke pertanyaannya. Cabai dan jagung jumlahnya sama. Jadi gampangannya kapan atau di pola yang keberapa cabai dan jagung itu dalam satu lahan itu isinya sama. Kalau ada jagungnya 100 ya cabenya pun akan ada 100. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lagi-lagi soal barisan dan deret itu untuk dinalar di logika ya, itu gampang sekali. Kalau kita misalkan tidak mau repot, tinggal dilanjutkan aja ya. Pola yang kelima, ini pola yang ke-1, pola yang kedua, ketiga, keempat, kita lanjutkan pola kelima, kita hitung masing-masing. Pola ke-6 kita hitung masing-masing. Apabila sudah mendapati jumlahnya cabai dan jagung itu sama, ya berarti itulah jawabannya. Nah, oke. Dengan menggunakan pola penalaran dan menggabungkan dengan formula yang sudah pernah kita terima, tentu ini akan jauh lebih gampang dalam menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sini ya. Baik, pertama kita lihat yang pola dari jagung terlebih dahulu. Nanti kita lihat pula pola yang dari cabai. Dari jagung ternyata ya. Pertama di sini ada 8. Kita hitung silangnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ketemu 8. Lalu berikutnya di sini yang silang juga. Oh, ternyata ada 16. Lalu yang ini pola ketiga ternyata ada 24. Yang keempat ada 32. Nah, dari sini ini sudah bisa ditebak ini ya. Oh, 8, 16, 24, 32. Ya, tampaknya adalah 8 kali. 8 kali N. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24. Cocok ya. Jadi ini ternyata memberikan sebuah pola 8N. Nah, seperti itu. Lalu yang bawahnya yang cabai ya. Yang cabai. Pola yang pertama, titiknya ada 1.
Yang kedua, titiknya ada 4 atau cabenya 4 ya. Cabenya 9, pola yang keempat ya, cabenya 16. Dan ternyata ini lebih gampang lagi. Ini kalau dibaca pola ya. Kalau dibaca pola yang terjadi adalah kuadratnya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Jadi N kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan pola yang ada ini, kita bisa lakukan ya sesuai dengan permintaannya, yaitu sama. Kapan cabai dan jagung sama, berarti dua ini akan kita samakan. Saya tulis di sini N kuadrat akan sama dengan 8N. Kalau N-nya ini saya jabarkan seperti ini, N kuadratnya itu ya. Maka ini saya coret 1 seperti ini, jadilah N sama dengan 8. Jadi pada pola yang ke-8, pada model yang ke-8 itu isinya jagung maupun cabai adalah sama. Nah, adapun kalau ditanya berapa isinya itu, ya tentu bukan 8 ya. 8 ini hanya urutannya. 8 ini menyatakan urutannya. Kalau kita ingin temukan atau ingin ketahui bahwa berapa jumlah cabai dan jagungnya, ya kita pinjam ini salah satu ya, kita masukkan di sini, diperoleh angka 64. Jadi isinya ada jagung 64, juga ada cabai 64. Oke ya, demikian, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.